your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees.
Another turning point, a fork. Pagi hari sebelum melakukan perjalanan, kami melakukan persiapan, peralatan, dan perlengkapan sesuai dengan standar pendakian. Peralatan dan perlengkapan tersebut seperti tenda, alat masak, logistik, P3K, dan sebagainya. The end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf. Dengan menggunakan bis kota, kami menuju stasiun Pasar Senen. Sesampainya di sana, kami bertemu dengan Mapala Palmeter yang berasal dari Stemik, Jakarta, yang ingin melakukan pendakian Gunung Semeru. I hope you had the time of your life. Bisa dilihat sekarang pukul jam 4:15. Sekarang kita mulai start dari Jakarta ke Surabaya. Kalau dilihat sekarang nih kondisi kereta nih penuh banget nih, karena harus mudik kali ini. It's something unpredictable. Keberadaan para pedagang asongan telah menjadi ciri dari suasana kereta ekonomi di tanah air Indonesia. Terkadang kehadiran mereka seringkali mengganggu kenyamanan para penumpang, tetapi seringkali mereka tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penumpang di dalam kereta tersebut. Hope you had the time of your life. Tepat jam 8 kita nyampe alhamdulillah stasiun Surabaya. Setelah kurang lebih 15 menit kita ikutan masa di kereta. Selanjutnya kita menuju stasiun Surabaya. Today's a Macy's Day Parade. The night of the living dead is on its way. With the credit report for duty call. It's a lifetime guarantee. Stuffed in a coffin, 10% more free. Red light special at the mausoleum. Bergegas kami menuju terminal Bungurasi untuk menuju desa Pajarakan menggunakan bis antar kota. What's the consolation prize? Sesampainya di Pajarakan, kami menggunakan angkutan pedesaan untuk melanjutkan perjalanan menuju desa Bremi. When I was a kid, I thought I wanted all the things that I haven't got. Oh, but I learned the hardest way. Then I realized what it took to tell the difference between thieves and crooks. Pemandangan yang hijau dan ditemani rintik hujan seakan tidak ada habisnya mengiringi perjalanan kami menuju desa Bremi yang berada di kaki pegunungan Iyak. Satisfaction guarantee, 'cause I'm thinking about a brand new home, the one I've never known. 'Cause now I know it's all that I wanted. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya sampai juga kami di desa Bremi.
Panorama pedesaan dan udara yang sejuk seolah mengobati rasa jenuh dan lelah kami selama perjalanan. Keesokan hari, kami bergegas menuju Polsek Krucil untuk mengurus masalah perizinan pendakian. Setelah mengurus perizinan, kami segera bertanya kepada penduduk sekitar mengenai orang yang dapat memberikan informasi mengenai Desa Bremi. Kami mendapati sebuah nama, Bapak Tajab. Ia adalah seorang sekretaris desa dan kami langsung bergegas ke rumah Bapak Tajab yang tidak jauh dari kantor kecamatan. Deeper than any forest primeval, I am in love. Desa Bremi terdapat 1050 kepala keluarga yang mayoritas dari suku Madura dan sebagian lainnya dari Jawa. Mayoritas penduduk sekitar bermata pencarian sebagai peternak sapi perah dan bercocok tanam. Pada awalnya, sapi-sapi tersebut berasal dari program yang direncanakan pada masa Orde Baru untuk peningkatan kesejahteraan desa. And the pages stopped in yellow, I'll be in love. Sebagian lainnya ada pula yang bermata pencarian sebagai petani. Cuaca di Desa Bremi sendiri lumayan hujan lah. Jadi kita untuk memutuskan kembali lagi ke tempat awal. Kita sekalian juga nyari data-data lagi dari penduduk sekitar sini. Kami melanjutkan pencarian informasi mengenai mitos Dewi Rengganis menuju rumah Mas Arifin. Itu ceritanya sih dari Mataram katanya gitu. Terus setelah itu Dewi Rengganis diasingkan karena memang ganjil dalam keluarga itu ganjilnya itu nggak mempunyai kemaluan. Dewi Rengganis merupakan seorang putri kerajaan Mataram pada abad ke-12 yang diasingkan oleh keluarganya karena tidak memiliki kemaluan, tetapi berwajah wanita. Raja itu dilempar ke gunung, Akhirnya setelah dibuang ke gunung itu ditaruh di kayu Maniserjo, namanya kayu Maniserjo. Dari orang itu ada orang petapa, kebetulan di atas orang petapa itu namanya Kiai Padita. Pandita. Iya. Kiai Padita itu seorang petapa yang dia bertapa gak punya keturunan dari mungkin entah berapa tahun nggak tahu. Akhirnya bertapa minta kepada, kalau dulu Sang Hyang Widi mungkinnya sama dengan di Bali karena memang agamanya dulu kan Hindu sini. Setelah itu Pada suatu hari, ia ditemukan oleh seorang petapa yang bernama Kiai Pandita. Seorang petapa tersebut mendengar suara tangisan. Kemudian, Kiai Pandito memberi nama Dewi Rengganis pada anak tersebut. Saat orang tua Dewi Rengganis mengetahuinya, balita tersebut diserahkan untuk diangkat menjadi seorang anak Kiai Pandita dengan persyaratan bahwa Dewi Rengganis harus memiliki kemampuan untuk terbang.
Kemudian Dewi Rengganis mempunyai pengawal yang bernama Marwoyo yang memiliki kemampuan yaitu sakunya bisa mengeluarkan angin dan Marwadi memiliki jamrut atau cemetik untuk merawat Dewi Rengganis. Setelah usia Dewi Rengganis beranjak dewasa, Dewi Rengganis seringkali mandi di taman kering dan taman hidup. Saat mandi, Dewi Rengganis seringkali memetik bunga. Imam Suwangso merasa heran karena bunga miliknya sering dicuri tanpa tahu siapa yang mencuri atau mengambilnya. Terus Imam Suwangso tahu kenapa kok bunga saya hilang terus gitu. Setelah dilihat di taman kering, Dewi Rengganis ada taman hidup. Nggak tahu kalau yang mandi Dewi Rengganis gitu. Setelah itu karena saking jengkelnya Imam Suwangso, akhirnya air yang ada di taman kering dijadikan satu ke taman hidup. Ketemulah Dewi Rengganis kalau yang mandi. Karena saking cantiknya Dewi Rengganis, Imam Suwangso tertarik walaupun palingnya gitu. Dengan Dewi Rengganis dibuat sayembara. Siapa yang ingin meminang saya silahkan, siapa saja. Akhirnya dari beberapa utusan dari pangeran atau dari kerajaan mana nggak tahu, yang mungkin dari kerajaan India juga ada gitu ingin meminang Dewi Rengganis. Itu dengan Dewi Rengganis dibuat sayembara, siapa yang bisa bertarung istilahnya yang lebih perkasa daripada yang lainnya yang berhak mendapatkan saya, katanya Dewi Rengganis. Lalu terjadi pertarungan, harta karun kalau dulu dibawa itu peti mungkin ya, peti yang dibawa dari pangeran itu akhirnya berantakan karena pertarungan itu untuk merebutkan Dewi Rengganis. Tapi pertarungan itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Akhirnya semuanya itu nggak mendapatkan Dewi Rengganis sama sekali. Sampai sekarang Dewi Rengganis nggak tahu di mana tempatnya. Dan tempatnya Dewi Rengganis itu di mana itu nggak tahu. Kabarnya aja Dewi Rengganis itu menghilang, tak menghilangnya apa itu sama yang penguasa Laut Selatan saya juga belum tahu. Tapi Dewi Rengganis sempat membuat kerajaan di Puncak Rengganis namanya. Itu ada kerajaan di sana, itu tidak sempat jadi kerajaannya karena ada Belanda dulu siapa gitu, mungkin belum zamannya Belanda. Itu ada yang jahil melihat, istilahnya ceritanya sama dengan ini di Tangkuban Rau. Sama itu, iya, karena pas sayang berkokok kerajaannya nggak jadi. Itu sebetulnya kalau seandainya jadi kerajaannya mungkin sama dengan Borobudur itu, ada kerajaannya. Kalau puing-puingnya masih ada. Dewi Rengganis sempat membuat kerajaan di puncak gunung yang sekarang dikenal dengan Puncak Rengganis. Istana tersebut tidak berhasil terselesaikan karena ada yang melihat cerita ini seperti mitos di Tangkuban Perahu. Mungkin jika istana ini jadi, bentuknya akan seperti di Borobudur. Tetapi sayang, istana ini tidak berhasil terselesaikan. Setelah lama berbincang, hari menjelang malam, Mas Arifin pun mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Karena tertarik ingin melihat aktivitas pemerahan susu yang hanya dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari, kami bangun lebih awal untuk melihat secara langsung aktivitas pemerahan susu tersebut. Sekarang kita mau jalan langsung ke peternakan, mau nggak langsung pemerahan sapi. Kita mau langsung pagi-pagi kita lihat langsung enaknya waktunya masih gitu. Kali ini kami diizinkan untuk mengunjungi tempat pemerahan susu milik Bapak Abdul Fattah yang memiliki jumlah sapi yang cukup banyak.
Sebelum sapi-sapi tersebut diperas susunya, terlebih dahulu sapi dimandikan agar bersih dan steril dari kuman agar kualitas susu yang dihasilkan cukup baik. Seekor sapi akan siap diproduksi pada usia kurang lebih 4 tahun atau pada masa kelahiran kedua, karena pada masa tersebut susu yang dihasilkan bisa mencapai 16 liter yang biasanya hanya sekitar 8-12 liter. Hasil pemerahan susu tersebut kemudian dikirim ke tempat penampungan susu yang ada di desa Remi. Setiap liter susu dihargai 3.000 sampai dengan 4.000 rupiah. Harga tersebut tergantung dari kualitas susu yang dihasilkan. Can't help but think of the times I've had with you. Pictures and some memories will have to help me through. Oh yeah. Di tempat penampungan, susu difermentasikan agar bakteri hilang, agar memenuhi standar gizi yang baik pada susu tersebut. Kemudian, susu tersebut dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan dan sebagian lainnya diekspor ke luar negeri. Salah satu hasil produknya adalah berupa susu kotak dan bubuk yang sering kita jumpai di minimarket. Setelah melihat aktivitas pemerahan susu, kami beristirahat sejenak dan melakukan persiapan akhir sebelum melakukan pendakian. Keramahan keluarga Mas Arifin yang telah memberikan tempat untuk menginap dan memberikan informasi yang kami butuhkan tak cukup terbalas hanya dengan ucapan terima kasih. Stuffed in a coffin, 10% more free. Red light special at the mausoleum. Give me something. Pada awal perjalanan, kami memasuki perkebunan kopi milik penduduk. Kemudian kami memasuki vegetasi hutan damar yang memiliki lintasan setapak bercabang-cabang karena aktivitas penduduk sekitar dalam mencari kayu. When I was a kid, I thought I wanted all the things that I haven't got. Oh, but I learned the hardest way. Then I realized what Apa nih? Setelah kurang lebih 45 menit kita keluar hutan pinus. Bisa dilihat jalurnya lumayan curam dengan ditagi. Untuk sampai di Taman Hidup diperlukan waktu 4-5 jam perjalanan. What's the consolation prize? Economy inside dreams of hope. Give me something that I need. Sekarang kami sedang berada di danau Taman Hidup. Bisa dilihat suasana sekitarnya. Danaunya cukup luas. Konon ini dulu tempat Dewi Rengganis mandi ya. Taman Hidup berupa
merupakan sebuah danau yang sangat luas dan berada pada ketinggian 1968. Menurut kepercayaan, danau ini merupakan tempat mandinya penjaga gunung Argopuro, Dewi Rengganis. Tempat ini sangat kondusif untuk bermalam dan memancing. Di sekitar danau banyak ditumbuhi akar gantung dan hutan tropis yang rimbun. Pada musim kemarau, tepatnya pada pagi hari, suhu di sekitar danau mampu mencapai 3 derajat Celcius, sehingga rumput di sekitar danau mengkristal kaku. They painted up your secrets with the lies they told to you, and the least they ever gave you was the most you ever knew. And I wonder where these dreams go when the world gets in your way. What's the point in all this screaming? No one's listening. Menuju pos Enggenik memerlukan waktu perjalanan selama 6-7 jam. Langkah awal adalah mengitari danau pada sisi kiri. Setelah meninggalkan kawasan hutan cagar alam, medan mulai tidak bersahabat, yang ditandai dengan keadaan lintasan yang naik turun, sementara di kanan kiri terdapat tumbuhan penyengat. Ketika gemericik air terdengar pada sisi kiri lintasan, hal itu adalah suatu pertanda bahwa pendaki sedang memasuki daerah Kita sedang berada di Enggenik. Enggenik. Kita ngambil keputusan buat KKM di sini karena tadi dalam perjalanan tuh ternyata hujan lebat. Terus cuaca namanya hujan, kabut, cuaca malam gelap. Makanya kita ngambil keputusan KKM di sini daripada terjadi resiko-resiko. Terus dilihat dari fisik saudara Ilham juga Kurang ajar. Kurang ajar, bohong tuh. Ya. Kopi susu. They painted up your secrets. Woi. Non. Bangun woi, jam 5 woi. Least they Woi. ever gave you was the most you ever knew. And I wonder where these dreams go when the Enggenik merupakan daerah datar sempit yang dialiri sungai kecil pada sisi kirinya. no one's listening anyway. Your voice is small and faint. Pagi hari kami kedatangan tamu yang berasal dari Jember dan Condet. Mereka berniat melakukan turun dan menyelesaikan pendakian. Sejenak kami berbincang dan menanyakan cuaca saat mereka berada di puncak. What's the point in never trying? Nothing's changing anyway. They press their lips against you, and you love the lies they say. And I tried so hard to reach you. Setelah lama berbincang, akhirnya mereka bergegas melanjutkan perjalanan turun. Kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan pendakian menuju Cisenton. You're not listening
Lintasan menuju Cisentor sangat landai dan mulai ditumbuhi pepohonan edelweiss berukuran raksasa. Waktu tempuh menuju ke sana adalah 30 sampai 60 menit. Lintasan ini merupakan batas antar hutan rimba dan padang ilalang. Here I am, this is me. I come into this world so wild and free. Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong. It's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of a young heart. It's a new day in a new land, and it's Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di Cisentor karena cuaca tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian ke puncak gunung. Cisentor merupakan pos yang ideal untuk mendirikan tenda dan bermalam. Sekarang kita dalam perjalanan menuju puncak Rengganis di Cisentor. Kira-kira tuh waktu ditempuh antara 3 atau 4 jam lah. Treknya sendiri lumayan adil, ada turun naiknya tuh. Mari jalan. Sepanjang perjalanan menuju puncak, banyak sekali pemandangan hutan terbakar yang disebabkan pergesekan antara dahan kayu, dan seringkali kami melihat barak api yang masih menyala. Pendakian pada musim kemarau cukup berbahaya karena seringkali para pendaki kurang hati-hati dan akhirnya mengalami luka karena menginjak bara api. Sesekali kami beristirahat dan menghela napas karena pendakian dari Rawa Embik menuju puncak seringkali menanjak. Akhirnya kami sampai di puncak Rengganis dengan ditandai bangunan-bangunan masa lampau. Bangunan-bangunan ini konon didirikan sebagai istana Dewi Rengganis. Alhamdulillah setelah menempuh jarak hampir 2 jam akhirnya kita sampai juga di sekitar ini adalah bekas reruntuhan bangunan yang konon akan dibangun bukan oleh Dewi Rengganis pada masa kejayaan Sriwijaya. Here I
Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong. It's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of a young heart. It's a new day in a new land, and it's waiting for me. Here I am. Oh, it's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of a young heart. Yeah, it's a new day in a new land, and it's waiting for me. Here I am. Seringkali penduduk asal Bederan melakukan upacara sesembahan yang dilakukan di puncak Rengganis. Upacara tersebut adalah bentuk rasa syukur karena permintaan mereka terkabulkan. Penduduk sekitar biasanya melakukan hal tersebut 1 tahun sekali. Biasanya mereka membawa makanan atau sesajen dalam bentuk ketupat, telur, ayam, kambing, dan sebagainya. Keluarga Ibu Sumartini melakukan ritual ini karena permintaan mereka pada tahun kemarin terkabulkan. Setelah lama berada di puncak Rengganis dan hari pun sudah semakin siang, kami memutuskan untuk kembali ke Cisentor. Gunung Argopuro sebagai salah satu pegunungan yang memiliki pesona tersendiri. Begitu banyak panorama yang tidak akan dijumpai di gunung lain. Dan selama ini kita seringkali tidak sadar dan kurang menghargai apa yang ada di tanah air kita sendiri, tanah air Indonesia. itu kami naik gunung. Itulah kutipan dari almarhum Soho I.
Sesungguhnya alam tidak akan mengkhianati mereka yang menyayanginya. Mendaki gunung, sahabat alam sejati. Jaketmu penuh lambang kegagahan. Memproklamirkan dirimu pencinta alam. Sementara maknanya belum kau miliki. Ketika aku daki dari gunung ke gunung, di sana ku temui kejanggalan makna. Banyak pepohonan merintih kepedihan, dikuliti pisaumu yang tak pernah diam. Batu-batu cadas merintih kesakitan, ditikam belatimu yang pernah tak ayah, hanya untuk mengumumkan pada halayak bahwa di sana ada kibar benderamu. Alam, korban keakuan. Alam, korban keangkuhan. Maafkan mereka yang tak mau mengerti arti kehidupan. Ketika aku daki dari gunung ke gunung, di sana ku temui kejanggalan makna. Banyak pepohonan merintih kepedihan, dikuliti pisaumu yang tak pernah diam. Batu-batu cadas merintih kesakitan, ditikam belatimu yang pernah tak ayah, hanya untuk mengumumkan pada halayak bahwa di sana ada kibar benderamu. Alam, korban keakuan. Alam, korban keangkuhan. Maafkan mereka yang tak